Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farudin Eldi dengan NPM 204040401109. Di sini saya mengerjakan tugas mata kuliah yaitu kepemimpinan. Adapun sifat kepemimpinan. Kepemimpinan itu sering disebut dengan istilah leader. Ada beberapa definisi dari kepemimpinan, antara lain getting things done, yaitu mencapai hasil melalui orang lain. Yang kedua, menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. Dan yang ketiga, kepemimpinan itu adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Adapun yang keempat itu, kepemimpinan adalah salah satu kata yaitu influence, yang artinya mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Sifat kepemimpinan yang pertama integritas, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keberanian, dan yang keempat inisiatif, kelima kebijaksanaan, keenam keadilan, tujuh dapat dipercaya, dan delapan sikap tidak mementingkan diri sendiri. Akan menjelaskan satu persatu dalam 8 tahap sifat-sifat kepemimpinan. Adapun yang pertama, integritas. Bahwasanya integritas adalah kata yang berasal dari bahasa lain yaitu integer, yang artinya utuh dan lengkap. Integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Itu sifat-sifat pemimpin. Dan adapun yang kedua itu pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur yang secara probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna. Nah, yang ketiga, keberanian. Sifat-sifat pemimpin harus jiwa-jiwa berani. Yang pertama, keberanian adalah pilihan dan kehendak untuk melawan derita, luka, bahaya, ketidakpastian, atau intimidasi. Di sini sifat pemimpin harus memiliki keberanian dikarenakan pemimpin adalah patokan yang harus didengar dan membuka jalan untuk bawahan-bawahannya mengikuti apa yang ingin si pemimpin lakukan, sehingga bawahan mengikut apa yang diperintahkan oleh pemimpin, dan pemimpin pun harus melakukan hal yang berani untuk membuka suatu tujuan untuk mendapatkan tujuan tersebut. Selanjutnya ada inisiatif. Inisiatif adalah membuat langkah pertama dalam mengusahakan sesuatu. Dengan kata lain, inisiatif adalah bentuk kesadaran diri dari individu yang berpikir bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya atau memenuhi suatu hal. Jadi di sini juga sifat pemimpin harus inisiatif dikarenakan harus terbuka pemikiran untuk kedepannya, tidak berputar hanya di situ-situ saja. Terus yang kelima, kebijaksanaan. Kebijaksanaan merupakan keahlian individu dalam menggunakan pengetahuan ketika menghadapi permasalahan mendasar dalam hidup yang menghasilkan solusi sebagai alternatif pemecahan masalahnya. Dia harus bijaksana dalam melakukan apa saja. Nah, di sini ada keadilan. Keadilan bersikap benar, berpihak pada kebenaran dan menggunakan ukuran yang sama dalam menilai kebenaran. Pemimpin itu harus adil dalam sesuatu apapun yang dilakukan. Contohnya dalam segi pekerjaan harus adil dalam bawahannya segala macam. Dikarenakan sifat keadilan adalah bisa dikatakan sifat yang membawa kita ke suatu kesuksesan. Dikarenakan adil dalam segala apapun, itu adalah sifat yang pemimpin yang cukup dan harus dimiliki sebagai seorang pemimpin. Sama pun ini dapat dipercaya, yang ketujuh.
dapat dipercaya adalah sifat amanah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, dikarenakan sifat dipercaya adalah sifat yang paling penting untuk dimiliki oleh seseorang pemimpin. Mengapa demikian harus dipercaya? Dikarenakan pemimpin harus jujur dalam melakukan segala sesuatu, sehingga bawahan tidak bingung dalam melihat pemimpinnya karena ragu dalam sesuatu apapun. Nah, di sini sifat pemimpin harus mengeluarkan sifat dirinya sebagai dapat dipercaya sebagai seorang pemimpin, agar bawahannya tetap percaya kepada dirinya. Adapun yang kedelapan, sikap tidak mementingkan diri sendiri. Ini sangat penting. Altruisme adalah perilaku mendahulukan orang lain dibanding diri sendiri. Perilaku ini merupakan kebalikan dari sifat egois. Nah, mengapa demikian? Sifat ini harus tidak digunakan semestinya, dikarenakan dalam suatu organisasi kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, dikarenakan kita di situ berangkul bersama-sama. Banyak orang, bukan hanya sendiri kita yang ingin sampai ke tujuan itu, tapi kita bersama-sama. Jadi sikap tidak mementingkan diri sendiri itu tidak boleh digunakan untuk diri sendiri maupun itu di mana saja, dikarenakan sifat altruisme itu adalah perilaku yang mendahulukan orang lain. Dia ingin menuju ke suatu hal, tetapi hanya dirinya sendiri, tidak membawa bawahannya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.